Sudah belajar tapi tidak kunjung mengerti. Kurang motivasi belajar. Teman-teman, apakah pernah mengalami kondisi-kondisi seperti malas belajar, kurang motivasi belajar, sudah belajar tapi nggak kunjung mengerti? Apakah normal untuk mengalami kondisi-kondisi tersebut? Jawabannya normal. Teman-teman hampir semua pelajar tanpa terkecuali tentunya pernah mengalami kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi. Kondisi-kondisi tadi disebut sebagai masalah belajar. Apa sih faktor penyebabnya? Lalu adakah solusinya? Bukankah ini bahaya jika dibiarkan? Hal ini akan berdampak kepada prestasi teman-teman. Tenang aja, ada solusinya. Jadi bersama aku, Miranda Bella, dalam video ini kita akan membahas apa itu masalah belajar, lalu faktor penyebabnya, dan juga apa sih solusi yang dapat kita lakukan ketika menghadapi masalah belajar. Tunggu apa lagi? Mari kita bahas! Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Teman-teman pernah tidak sih bertanya apa itu masalah belajar? Masalah biasanya adalah sesuatu yang tidak kita sukai dan cenderung dihindari. Kemudian belajar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagian maupun keseluruhan. Nah teman-teman, masalah belajar dapat diartikan sebagai suatu yang menghambat proses perubahan tingkah laku individu. Masalah belajar dapat berkenaan karena kelemahan diri sendiri atau karena lingkungan yang tidak mendukung. Teman-teman, masalah belajar dapat terjadi pada pelajar manapun tanpa terkecuali. Mari kita cari tahu apa saja sih jenis-jenis masalah belajar. Teman-teman, secara garis besar ada beberapa jenis masalah belajar. Di antaranya, yang pertama adalah keterlambatan akademik, di mana sebenarnya siswa ini mampu dalam belajar, hanya saja dia tidak mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar. Yang kedua adalah kecepatan dalam belajar, di mana siswa biasanya memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan memerlukan tugas-tugas yang lebih tinggi daripada teman-teman lainnya, sehingga kebutuhan belajarnya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ada keterlambatan dalam belajar. Keterlambatan dalam belajar di mana siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran akademik, dan biasanya yang seperti ini dibutuhkan pendidikan atau pengajaran khusus. Kemudian masalah umum yang kita jumpai yakni adanya kurang motivasi belajar. Kurang motivasi belajar hampir dialami oleh setiap pelajar, atau setiap pelajar hampir pernah mengalami kondisi ini. Kemudian yang selanjutnya ada kebiasaan buruk dalam belajar. Kebiasaan buruk dalam belajar seperti uring-uringan, menunda-nunda, ini merupakan masalah dalam belajar yang juga seringkali dialami oleh pelajar. Dan yang terakhir adalah kehadiran. Biasanya siswa mengalami masalah belajar karena cenderung tidak hadir, entah karena sakit ataupun memang tidak hadir atau jarang hadir ke sekolah. Itu dia tadi jenis-jenis masalah belajar. Teman-teman mungkin pernah bertanya, faktor apa saja sih yang menyebabkan timbulnya masalah belajar? Nah, ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah belajar. Faktor pertama yakni faktor yang berasal dari dalam diri kita atau disebut sebagai faktor internal. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar diri kita atau disebut dengan faktor eksternal. Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini dibagi lagi menjadi dua, yakni psikologis dan fisiologi, di mana psikologis ini berkaitan dengan intelijensi, kemudian bakat, dan motivasi. Apabila kita memiliki intelijensi yang kurang tinggi, tentunya kita dapat memperoleh kesulitan dalam belajar. Begitu juga apabila kita tidak terlalu berbakat atau tidak terlalu berminat terhadap suatu mata pelajaran, tentunya kita cenderung mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran tersebut. Dan juga motivasi. Motivasi berperan sangat penting. Apabila teman-teman tidak memiliki motivasi dalam belajar, tentunya belajar akan terasa lebih sulit. Kemudian
kemudian yang kedua tadi yaitu fisiologi. Fisiologi ini berkaitan dengan gangguan-gangguan yang terjadi pada fisik kita. Misalnya gangguan pada penglihatan, tentu saja ini dapat mengganggu kita dalam belajar. Apabila kita mengalami rabun jauh atau rabun dekat, tentunya ini akan sangat mengganggu dalam kita belajar. Kemudian juga gangguan pendengaran dan gangguan-gangguan lainnya. Nah teman-teman, itu dia faktor internal. Dalam kegiatan belajar dapat terjadi masalah belajar. Lalu, apakah dalam kegiatan pembelajaran dapat terjadi masalah? Tentu saja dapat terjadi. Masalah ini dapat disebabkan oleh faktor, diantaranya adalah faktor fisiologi. Tentu saja faktor kondisi fisik sangat berpengaruh. Yang kedua adalah faktor sosial. Kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses belajar pembelajaran. Yang ketiga adalah faktor intelektual. Faktor kemampuan berpikir tentu saja sangat berkaitan dalam belajar maupun pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah faktor kejiwaan. Kondisi kejiwaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses belajar pembelajaran. Dan yang terakhir adalah faktor kependidikan. Kependidikan yang di sini adalah di mana seorang guru mengajar. Karena guru berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses belajar. Teman-teman, pernahkah teman-teman bertanya upaya apa saja sih yang dilakukan untuk mengatasi masalah belajar dan pembelajaran? Nah, dalam mengatasi masalah belajar, biasanya dilakukan yang disebut sebagai perbaikan pembelajaran atau perbaikan pengajaran. Kemudian yang kedua, adanya pengayaan. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan motivasi belajar. Dan yang keempat adalah pengembangan sikap atau kebiasaan baik dalam belajar. Dan yang terakhir adalah pemberian konseling. Nah teman-teman, dalam perbaikan belajar dan pembelajaran dibutuhkan upaya dari berbagai pihak, tidak hanya dari siswa, namun juga dari guru yang bekerja sama dengan orang tua siswa sebagai bagian dari masyarakat, kemudian juga pemerintah. Nah teman-teman, tentunya dalam pendidikan diperlukan atau dibutuhkan suatu koordinasi kerjasama yang sangat baik untuk memperoleh pendidikan yang kita idam-idamkan, yakni pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah teman-teman, dalam hal ini ada beberapa upaya, terutama yang pertama kita akan membahas dari segi guru, di mana tentunya guru akan meningkatkan kompetensi atau kemampuan mereka di dalam mengajar. Kemudian dari segi orang tua juga harus turut terlibat dalam kegiatan belajar siswa, di mana sebagai orang tua yang memiliki kesempatan untuk selalu bersama anak-anaknya di rumah, orang tua dapat mengarahkan dan juga menjaga anaknya serta memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk belajar. Dari segi pemerintah juga diperlukan kerjasama, dapat berupa mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan juga penyediaan fasilitas yang memadai agar kegiatan belajar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tepat, dengan efektif dan efisien. Kita sudah mengenal masalah belajar, faktor penyebabnya, kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Nah teman-teman, tentunya dalam mengatasi masalah belajar ada beberapa tips yang dapat dilakukan, dan di sini tentunya saya akan membagikan tipsnya kepada teman-teman. Tips yang pertama adalah teman-teman harus mencari tempat ternyaman untuk belajar. Carilah tempat ternyaman. Jika teman-teman suka belajar dalam keadaan sunyi, dalam keadaan yang tenang, tidak bising, maka carilah tempat yang nyaman. Dan jika di rumah teman-teman bising, maka teman-teman berusaha untuk berkomunikasi kepada orang tua teman-teman bahwa teman-teman butuh ketenangan dalam belajar. Kemudian jika teman-teman ingin belajar di sekolah atau belajar di jam-jam istirahat, maka carilah perpustakaan. Jangan di kantin, karena di kantin akan ramai. Nah teman-teman, yang kedua adalah tetapkan tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini tidak semata-mata aku atau saya hanya ingin memahami materi, saya hanya ingin mendapatkan nilai tinggi. Namun carilah suatu motivasi yang dapat selalu membakar semangat teman-teman. Misalnya, aku ingin membahagiakan dan membanggakan orang tuaku. Jadi ketika teman-teman mulai malas belajar, teman-teman akan mengingat usaha dan kerja keras orang tua teman-teman. Atau bisa juga teman-teman, saya ingin mencapai ini, saya ingin menjadi ini. Maka teman-teman harus belajar, karena sangat sulit untuk menjadi ini dan menjadi itu jika teman-teman tidak memiliki usaha.
Dan yang ketiga adalah buatlah ringkasan atau catatan. Ini sangat penting ya teman-teman, karena sebagai manusia yang mudah lupa, kita itu sangat butuh mencatat. Mencatat juga akan membantu kita untuk memahami lebih baik. Nah, jadi jangan malas mencatat. Kemudian yang keempat adalah pahami bukan menghafal. Kita cenderung sekali belajar dengan cara menghafal sehingga kita mudah lupa dan juga tidak memahami apa yang kita pelajari. Apa sih maksudnya memahami bukan menghafal? Nah, jika teman-teman belajar pelajaran bahasa, teman-teman tidak hanya memahami bagaimana struktur ini dan itu, tapi cobalah juga untuk membuatnya dan melihat contoh. Jadi teman-teman akan memahami apa yang dimaksud. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal-soal seperti matematika, fisika, sesuatu yang berbau hitung-hitungan, teman-teman jangan hanya semata-mata menghafal rumus. Ya, memang rumus adalah dasar yang seharusnya kita ketahui, tapi cobalah juga untuk memahami dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada. Soal-soal ini bisa teman-teman cari di Google atau di tempat lainnya untuk belajar. Nah, kemudian yang terakhir adalah tips terakhir yang sangat penting, yakni jangan menyerah. Menyerah adalah akhir dari segalanya. Ketika teman-teman tidak memahami suatu materi, mengalami kesulitan belajar, maka tarik napas sebentar, coba beri waktu kepada diri teman-teman untuk rileks lebih dulu, jangan terlalu dipaksakan. Dan ketika teman-teman mencoba untuk belajar lagi tapi masih tidak paham, teman-teman bisa bertanya pada teman yang paham. Ingat, pada teman yang paham. Tapi akan lebih baik jika teman-teman bertanya pada guru. Pada guru, karena guru lebih pasti dan pastinya Bapak Ibu guru lebih memahami daripada teman-teman yang lain. Jadi teman-teman harus berani untuk bertanya. Jangan menyerah dalam berusaha, jangan menyerah dalam belajar. Teman-teman tidak perlu memaksakan diri terlalu keras, namun teman-teman berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Karena kita semua memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Tidak semua orang memiliki kelebihan atau cepat dalam belajar. Namun kita bisa mengusahakan agar kita tidak tertinggal dan tetap memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi cita-cita kita, bagi lingkungan kita, bagi negara ini. Ini teman-teman, itu dia tips and trick dalam menghadapi masalah belajar atau tips untuk belajar secara efektif. Semoga membantu teman-teman. Sekian dari saya, Miranda Bella. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.